warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Kita bertemu kembali di dalam pembelajaran matematika untuk kelas 8. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai macam-macam atau jenis-jenis barisan bilangan. Mulai dari barisan bilangan genap, barisan bilangan ganjil, barisan bilangan persegi panjang, barisan bilangan persegi, barisan bilangan segitiga, barisan bilangan segitiga pascal. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Anak-anak sekalian, kita ingatkan kembali mengenai barisan bilangan. Ada 3 istilah seperti yang sudah Bapak jelaskan. Ada yang disebut dengan barisan bilangan, ada yang disebut dengan pola bilangan, dan ada juga yang disebut dengan deret bilangan. Ya, kita ingatkan kembali mengenai pertemuan yang lalu. Kita lihat dulu ke depan. Ini ya. Di sana ada tulisan, ada barisan bilangan 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Bapak mau tanya, 5, 7, 9, 11, 13, berapa suku selanjutnya? Ya, betul. Suku selanjutnya adalah 15. Pertanyaan Bapak selanjutnya, bagaimana polanya? Ya. 5 ke 7 bagaimana polanya? Ditambah 2. Tuh. 5 ke 7 ditambah 2, ya. 7 ke 9 juga ditambah 2. 9 ke 11 juga ditambah 2. 11 ke 13 juga ditambah 2. Artinya mempunyai pola yang sama, yaitu polanya ditambah 2. Pertanyaan selanjutnya tadi, berapakah suku pertama? Suku pertama adalah 5. Suku pertama 5, suku kedua 7, suku ketiga 9, dan seterusnya. Berarti kalau ini suku berapa? Suku ke-5. Berarti suku ke-6-nya berapa? 15. Suku ke-7 berapa? 17, dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan, berapakah suku ke-10? Berarti kamu harus menjejerkan, membariskan bilangan dari suku pertama sampai dengan suku yang ke-10. Bisa seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, berapakah suku ke-20? Berarti kamu harus menjejerkan dari suku pertama sampai dengan suku ke-20. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai suku yang ke-20 atau sampai suku yang ditanyakan. Bagaimana kalau yang ditanyakan suku ke-100? Sama. Cuman ada pertanyaan yang lain. Pak, apakah ada cara yang lain? Tentunya ada. Ya, kita akan gunakan rumus ke depannya ya. Nah, seperti ini. 5, 7, 9, 11, 13. Ini adalah U20. Artinya adalah suku ke-20. Pertanyaannya, berapakah suku ke-20? U20 sama dengan tanda tanya. Artinya, berapakah suku ke-20? Bagaimana caranya? Ada 2 langkah, ya. Ada 2 cara. Kamu bisa menjejerkan dari barisan pertama, dari suku pertama sampai suku ke-20 dibariskan dari di buku 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya sampai dengan suku yang ke-20. Ya. Bisa juga dengan cara seperti ini. Kita lihat, ya. Perhatikan. Suku pertama berapa? 5. Kita buatkan rumusnya dulu, ya. Rumusnya dulu. Kita buatkan rumusnya. Langkah pertama adalah UN. UN itu singkatan dari bukan ujian nasional, tapi urutan ke N. N ini adalah angka 1, urutan ke 1. Berarti kalau U1 artinya suku yang pertama, berarti N-nya 1. Ya. U2 ini suku yang kedua, berarti N-nya 2. Kalau yang ini U20, berarti N-nya berapa? 20. Ya. UN kita buatkan dulu rumusnya. Sama dengan, kita ikuti, sama dengan. Kita mau buatkan rumusnya supaya kamu tidak usah menjejerkan bilangan dari barisan pertama sampai dengan barisan yang terakhir yang ditanyakan. Kita buatkan rumusnya dulu. Tadi kita lihat bagaimana polanya. Ini nomor 1. Polanya adalah ditambah 2. Polanya ditambah 2. Kita lihat, tambah 2 ditambah 2
2N kalau polanya ditambah 2. Pak, bagaimana kalau polanya ditambah 3 berarti di sininya 3N. Ya, paham ya? Begitu juga kalau polanya ditambah 5 berarti 5N. Itu dulu yang kamu pahami, ya. Jadi langkah pertama, UN sama dengan polanya kamu tentukan dulu. Kalau polanya ditambah 2 berarti 2N, berarti UN sama dengan 2N. Kalau polanya ditambah 3, UN sama dengan 3N. Kalau polanya ditambah 5, UN sama dengan 5N, dan seterusnya. Paham ya? Sampai situ ya. Kemudian setelah ini kamu lihat suku yang pertama. Berapa suku yang pertama? 5. Tuh. Suku yang pertama 5. Kamu bandingkan dengan polanya. Polanya berapa tadi? 2. Sedangkan suku pertama berapa? 5. Berarti dari 2 ke 5 harus bagaimana ini? Dari 2 ke 5. 2 ke 5 harus bagaimana? Harus ditambah atau dikurangi? Ditambah. Ditambah berapa? 2 ke 5. Ditambah 3. Nah, sehingga inilah rumus umum untuk barisan bilangan yang nomor 1. Bapak ulangi. UN sama dengan, begitu dulu, UN sama dengan, kamu tentukan dulu polanya. Kalau polanya ditambah 2, 2N, polanya ditambah 3, 3N, polanya ditambah 5, 5N. Bagaimana kalau polanya dikurangi? Dikurangi 2, berarti di sini negatif 2N. Gitu ya. Paham ya? Jadi ini 2N dari mana, Pak? 2N dari polanya. Polanya ditambah 2 berarti 2N. Setelah itu apa? Setelah itu kamu lihat suku yang pertama. Suku yang pertama berapa? 5. Sedangkan di sini angka berapa? 2. Berarti supaya ke angka pertama, ke suku pertama, ke angka 5, berarti harus ditambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini adalah rumus suku ke N. Setelah itu baru kamu ke yang ditanyakan di sini U20. Berarti kalau U20 N-nya berapa tadi N-nya? N-nya 20. Ini N-nya 20, N-nya 20 ya. Sehingga ke dalam rumus ini nih, ya. Nih U20 sama dengan gitu ya. U20 sama dengan, kamu lihat rumusnya di sini 2N. N-nya berapa tadi? Ini U20. U20 berarti N-nya berapa? N-nya 20 berarti 2N. 2N berarti 2 dikali 20. N-nya 20. 2 dikali 20. N-nya 20. 2N ditambah 3. Kamu tulis lagi ditambah 3 ditambah 3. Gitu. Ngerti enggak? Paham ya? 2 dikali 20 berapa? 40. 40 ditambah 3 berapa? 43. Nah, sehingga diperoleh suku yang ke-20 itu adalah 43. Bisa kamu buktikan. Silakan aja kamu jejerkan ini barisan bilangannya dari suku pertama sampai suku yang ditanyakan. Ini suku ke-20. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9 sampai suku ke-20. Pasti jawabannya ini suku ke-20 itu adalah 43. Paham ya? Itu adalah contoh yang pertama. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Nih, untuk lebih memahaminya ya. 2, 9, 16, 23. Langkah pertama adalah kamu tentukan polanya terlebih dahulu, ya. 2, 9, 16, 23. 19, 16, 23. Pertama kamu tentukan polanya. 2 ke 9 polanya ditambah 7. 9 ke 16 juga ditambah 7. 16 ke 23 juga ditambah 7. Berarti mempunyai polanya ditambah 7. Langkah pertama sudah
Langkah kedua, apa langkah kedua? Langkah kedua ini UN sama dengan, tulis di sini, ya. UN sama dengan, kamu tulis di sini. UN sama dengan, gitu. Polanya apa tadi? Polanya ditambah 7. Ini polanya ditambah 2N. Kalau ini polanya ditambah 7 berarti 7N. Tuh, 7N. 7N. Setelah itu apa? Setelah itu kamu lihat suku yang pertama. Ini suku yang pertama. Ini suku yang pertama 5. Polanya di sini 2N. 2 berarti harus 5 supaya 5 ditambah 3. Kalau yang ini polanya ditambah 7. Suku yang pertama berapa? 2. Berarti dari 7 ke 2 harus ditambah atau dikurangi? Dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 5. Berarti 7N diambil 5. Ini adalah rumus untuk barisan bilangan yang nomor 2. UN sama dengan 7N dikurangi 5. Setelah itu kamu masukkan ini suku yang ditanyakan. U10 berarti suku yang ke-10. Kamu tuliskan di mana? Di sini ya. U10 sama dengan, berarti N-nya berapa? 10. 7N, N-nya 10. 7 dikali 10. 7 dikali 10. Dikurangi 5. Ya, sama dengan 7 kali 10, 70 kurangi 5, 60. Paham ya? Ya, itu tadi. Itu adalah cara yang kedua sebetulnya. Cara yang pertama, cara normal. Kamu tinggal jajarkan aja dari suku pertama sampai suku yang ditanyakan. Seperti nomor 1. Ya. Cara biasa kamu jajarkan saja barisan bilangannya ya, dari suku pertama, kedua sampai dengan suku yang ditanyakan tuh, suku ke-20. Begitu juga nomor 2. Pertama yang ditanyakan suku 10, jajarkan aja. Itu cara yang pertama ya. Suku pertama, kedua, ketiga yang ditanyakan suku ke-10, silakan dijajarkan, nanti suku yang ke-10 itu suku yang ditanyakan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua seperti ini ya. Langkah pertama, kamu tentukan dulu polanya. Langkah yang kedua, UN sama dengan. Kalau polanya ditambah 2, berarti 2N. Ya. Polanya ditambah 7, 7N. Langkah yang ketiga, langkah yang ketiga, lihat suku yang pertama. Suku yang pertama berapa? Nomor 1, 5. Polanya 2N ditambah 2. Berarti supaya diterima harus ditambah 3. 2N ditambah 3. Kalau nomor 2, 7N, suku yang pertama 2, berarti supaya 2 dikurangi 5. Setelah itu kamu masukkan suku yang ditanyakan U10, nomor 1 suku yang ditanyakan U20. Ya, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.